Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, seperti janji saya minggu kemarin, hari ini saya ingin menjelaskan tentang report text. Oke, untuk penjelasan hari ini, yang pertama itu adalah pengertian report text. Kemudian yang kedua itu tujuan report text. Yang ketiga generic structure report text. Kemudian ciri-ciri report text. Kemudian yang example of report text. Oke, kita lanjut. Yang pertama, report text. Pengertian dari report text. Ya, pengertian dari report text itu adalah salah satu jenis teks yang masuk kategori deskriptif. Jadi, report text ini sebenarnya adalah salah satu jenis teks yang masuk ke jenis deskriptif. Kenapa demikian? Karena report sama deskriptif itu hampir sama ya. Hampir sama mendeskripsikan tentang sesuatu. Tapi nanti ada bedanya. Definisi report text itu sendiri adalah jenis teks yang berusaha menggambarkan sesuatu seperti benda, manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang masih sangat umum. Jadi tidak fokus pada suatu benda, melainkan semua benda yang masuk dalam suatu kategori. Misalnya kita sedang membicarakan gajah, maka kita akan membahas sifatnya, bentuknya, karakter gajah, dan karakter gajah pada umumnya. Nah, jadi perbedaan dari report text dengan deskriptif itu adalah kalau deskriptif itu biasanya dia fokus ke salah satu. Misal contoh bola aja ya. Kalau bola itu misal kalau di deskriptif itu hanya menjelaskan tentang satu klubnya saja, misalkan Arsenal begitu saja. Tapi kalau report text itu biasanya lebih ke generalnya, misalnya tentang sepak bola, perkembangan dari sepak bola seperti itu, bukan hanya fokus ke klubnya saja. Oke, lanjut. Yang B, tujuan report text. Nah, tujuan dari report text itu adalah untuk komunikatif report text adalah untuk menggambarkan tentang sesuatu secara apa adanya yang merupakan hasil observasi atau penelitian dan analisa secara sistematis. Intinya, teks report berisi fakta-fakta sebuah objek yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi report teks itu isinya yaitu yang pasti adalah sebuah fakta-fakta. Apa itu fakta? Fakta itu adalah kejadian yang sesungguhnya, jadi bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan karangan-karangan gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa isi dari report text itu adalah sebuah kebenaran yang umum. Dan biasanya report text itu sebelum membuat report text itu biasanya dilakukan paling tidak pengamatan dari kejadian yang akan ditulis seperti itu. Misal contohnya ya, kalau kalian kan sudah magang tuh di kelas 11. Nah, jadi kalau kalian diminta untuk membuat laporan, nah jadi laporan itu isinya adalah tentang pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang kalian alami yang sesuai dengan keadaan yang pada saat itu. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke yang C, generic structure report text. Nah, jadi report text itu teksnya itu dalam teks itu ada struktur umum dari penulisan report text itu sendiri. Yang pertama, jenis structure-nya adalah general classification. Apa itu general classification? Yaitu pernyataan umum yang menerangkan sebuah subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Nah, jadi di teks pertama, biasanya untuk report text itu biasanya berisikan tentang pernyataan umum, atau didahului pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Kemudian yang kedua,
yaitu description. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Nah, ini biasanya untuk description ini tempatnya atau letaknya itu biasanya di paragraf kedua dan seterusnya. Oke, jadi di report text itu mempunyai struktur umum itu ada dua. Yang pertama adalah general classification, kemudian yang kedua itu description. Ya, lanjut ke yang D, ciri-ciri report text. Ciri-ciri report text itu yang pertama adalah karena bertujuan mengungkap gambaran tentang suatu berdasarkan kajian ilmiah, maka biasanya menggunakan bahasa yang ilmiah. Nah, jadi bahasa ilmiah itu bahasa yang biasanya digunakan oleh penulis ya, bukan bahasa-bahasa yang gaul. Gaul itu yang biasanya dipakai ketika kita sedang berbicara dengan teman, gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang bukan ilmiah. Jadi bahasa ilmiah itu adalah bahasa tulisan yang memang sudah baku. Jadi artinya sudah tidak diragukan lagi ya, bahasa yang sopan lah kalau bisa dibilang simpelnya. Oke, ciri-ciri yang kedua adalah dan karena berisi fakta-fakta ilmiah tersebutlah, maka report text didominasi oleh simple present tense. Nah, ini kenapa pakai simple present tense? Karena kejadiannya itu barusan terjadi, barusan kalian alami. Jadi menggunakan simple present. Jadi untuk memudahkan pembaca bahwa ini adalah laporan yang baru kalian buat, makanya menggunakan simple present. Kemudian ciri yang ketiga adalah judulnya akan terlihat umum seperti playing football dan bukan Manchester Football Club. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, perbedaan antara report dengan descriptive text, yaitu kalau report itu biasanya umum. Nah, contohnya seperti ini, kalau report ini seperti yang bola itu playing footballnya. Tapi kalau deskriptif itu biasanya menyebutkan tentang klubnya saja. Manchester Football Club. Nah, hanya klubnya saja. Oke, ciri yang keempat adalah biasanya disertai gambar, data statistik berupa diagram atau peta untuk meyakinkan bahwa hasil penelitiannya dilakukan secara ilmiah. Nah, ini biasanya reporting itu biasanya disisipkan bukti-bukti dari penelitian atau kajian atau analisa kita yang kita lakukan, dan biasanya kan dikasih foto begitu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa teks reporting itu memang benar-benar hasil dari analisa kita atau penelitian kita. Oke, nah itu ada contoh tentang Komodo Dragon. Dan contoh ini di minggu kemarin saya sudah minta kalian untuk mentranslate-nya, dan saya rasa cukup jelas ya, cukup bisa juga kalian mengartikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak mau mengartikan langsung, saya hanya ingin membahas apa sih dalam contoh itu. Jadi di paragraf yang pertama, coba kalian lihat yang di bawah ini. Paragraf yang pertama itu seperti pada generic structure-nya ya. Yang pertama itu general classification. Nah, di paragraf yang pertama, di contoh yang ini tentang komodo itu adalah berisi pengenalan objek bahwa komodo adalah binatang yang telah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Oke, bisa kita lihat di sini di paragraf yang pertama. Sini jelas ya, Komodo dragon have thrived in the harsh climate of Indonesian lesser Sunda Island for millions of years, although amazingly, their existence was unknown to human until about 100 years ago. Ya, jadi di paragraf yang pertama ini intinya adalah komodo itu telah hidup di Indonesia, tempatnya di
Kepulauan Sunda ya, dan sudah hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Dan amazingnya dan menakjubkannya, mereka itu telah hidup dan tidak diketahui oleh manusia itu selama 100 tahun yang lalu. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari paragraf yang ini, bisa kita simpulkan bahwa paragraf yang pertama itu berisi pengenalan objek ya. Pengenalan objek, objeknya apa tadi? Itu adalah Komodo Dragon. Kemudian paragraf yang kedua yaitu adalah description. Nah, seperti yang generic structure tadi ya, description. Jadi paragraf yang kedua dan selanjutnya itu adalah berisi tentang bentuk fisik komodo meliputi panjang, berat, maupun ciri fisiknya. Dan kebiasaannya mencari makan serta statistik populasi habitat komodo di berbagai daerah. Oke, untuk kalian yang telah mentranslate, saya rasa pasti sudah paham ya. Jadi isi dari paragraf yang pertama itu biasanya berisi pengenalan atau gambaran umum terlebih dahulu tentang objek yang akan kita bahas atau kita buat laporannya. Kemudian yang paragraf kedua dan seterusnya itu berisi tentang description-nya. Jadi lebih mendetail tentang menjelaskan secara detail tentang objek yang akan kita bahas. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang Reportek bisa dipahamin ya. Ya, seperti biasa, setelah penjelasan untuk lebih memahami dari materi ini, saya mau kalian mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah cukup hanya untuk menjawab dari soal-soal. Ada soal yang saya cantumkan di sini. Di sini hanya ada 5 soal ya. Soal yang pertama adalah what the meaning of report text. Nah, kemudian yang kedua, what are the generic structure of report text? Kemudian please mention it. Kemudian yang ketiga ya, what are the characteristic feature of report text? Please mention it. Yang keempat, where did the Komodo dragon we can find? Kemudian yang kelima, how many kilograms the Komodo dragons did you know? Oke. Ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab. Kalau kalian memperhatikan penjelasan saya, di situ semua ada penjelasannya. Jadi saya rasa tidak perlu bingung-bingung ya. Silakan jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan di penjelasan yang singkat ini kalian bisa paham. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan kalian catat dulu. Bisa kalian catat dulu. Nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka langsung, bisa kalian tanyakan langsung. Atau bisa kalian komentar di kolom aplikasi yang kita pakai, yaitu Edmodo. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.